Soal tes SKB CPNS bidang kesehatan dan farmasi. Soal pertama, kwashiorkor merupakan salah satu kasus gizi buruk yang sering menimpa bayi dan balita. Ciri-ciri penderita kasus ini adalah A. Hiperaktif dan banyak minum. B. Perut cenderung cekung ke dalam. C. Peningkatan massa otot. D. Bercak-bercak kuning pada kulit. Atau E. Mudah lelah dan mengantuk. Jawabannya adalah E. Ciri-ciri penderita kwashiorkor antara lain rambut rapuh dan berwarna kuning kemerahan, kelelahan dan mengantuk, perut besar dan diare, penurunan massa otot, bercak merah pada kulit dan mengelupas. Soal 2. Penggunaan bahan styrofoam dapat berbahaya apabila digunakan pada makanan berikut ini kecuali A. Dingin, B. Panas, C. Berlemak, D. Berminyak, E. Beralkohol. Ya, jawabannya adalah A. Styrofoam dibuat menggunakan bahan-bahan stiren yang diproses dengan benzena. Benzena merupakan zat yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Soal 3. Secara umum, obat yang efeknya dipengaruhi oleh obat lain disebut A. Obat reseptor, B. Obat agonis, C. Obat antagonis, D. Obat objek, atau E. Obat presipitan. Ya, jawabannya adalah D. Contoh obat objek antara lain digoxin, gentamisin, warfarin, dilantin, obat sitotoksik, kontraseptif oral, dan obat-obat sistem saraf pusat. Soal 4. Rokok merupakan suatu produk yang sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh anak di bawah umur, tetapi perusahaan rokok tetap melakukan pemasaran terhadap produk yang dihasilkan, baik melalui media televisi maupun media lainnya. Karena rokok tidak baik untuk anak di bawah umur, maka pemerintah mengeluarkan aturan mengenai penayangan iklan rokok. Waktu penayangan iklan rokok yang diizinkan oleh pemerintah adalah A. Pukul 7 hingga 18.30, B. Pukul 15 hingga 24, C. Pukul 18.30 hingga 2, D. Pukul 20 hingga 4, atau E. Pukul 21.30 hingga 5. Ya, jawabannya adalah E. Hal ini diatur pemerintah melalui Permenkes nomor 28 tahun 2013 membatasi iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Soal 5. Tanaman herbal yang dapat digunakan sebagai obat sariawan, antiseptik, obat umur menghentikan pendarahan pada mimisan adalah A. Alpukat, B. Kumis kucing, C. Sirih, D. Jambu biji, atau E. Kemuning. Ya, jawabannya adalah C. Daun sirih kaya akan kandungan saponin, tanin, eugenol, dan berbagai jenis minyak esensial serta dikenal sebagai antiseptik dan antiinflamasi. Soal 6. Organisasi internasional yang bergerak dalam bidang makanan adalah A. OPEC, B. WTO, C. IFC, D. IBRD, atau E. FAO. Ya, jawabannya adalah E. OPEC merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak. WTO merupakan
Badan Kerjasama PBB yang bergerak di bidang perdagangan internasional. IFC merupakan lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman dan pendanaan multilateral untuk proyek-proyek swasta di negara-negara. IBRD bergerak dalam bidang perbankan untuk pembangunan dan kemajuan negara-negara berkembang. FAO, organisasi dunia yang melakukan kegiatan dan mengusahakan bahan makanan dan hasil-hasil pertanian. Soal 7. Jajanan tidak sehat yang sering disajikan oleh oknum pedagang karena mengandung formalin dapat mengakibatkan orang yang mengonsumsinya mengalami gangguan A. Hati, B. Kulit, C. Paru-paru, D. Saraf, atau E. Usus besar. Ya, jawabannya adalah A. Formalin yang tertelan dan telah akut dapat menyebabkan kerusakan pada hati, jantung, otak, limpa, pankreas, dan ginjal. Soal 8. Pemakaian obat dengan meletakkannya di bawah lidah masuk ke pembuluh darah dan efeknya lebih cepat adalah A. Sublingual, B. Oral, C. Parektal, D. Intrakardial, atau E. Parenteral. Ya, jawabannya adalah A. Contohnya obat jantung seperti nitrogliserin dan verapamil, obat golongan steroid tertentu, dan obat golongan opiat tertentu. Soal 9. Proses pengobatan oleh beberapa fasilitas kesehatan pada lokasi yang sama merupakan salah satu macam reaksi dalam proses pengobatan yang disebut A. Fragmentation, B. Self-medication, C. Discontinuity, D. Shopping, atau E. Procrastination. Ya, jawabannya adalah A. Fragmentation merupakan proses pengobatan oleh beberapa fasilitas kesehatan pada lokasi yang sama. Soal 10. Contoh obat yang termasuk dalam golongan penisilin adalah A. Cefradin, B. Ampicillin, C. Tetracycline, D. Chloramphenicol, atau E. Lincomycin. Ya, jawabannya adalah B. Contoh obat yang termasuk dalam golongan penisilin adalah ampicillin dan amoxicillin, digunakan untuk mengobati infeksi saluran nafas bagian atas, hidung dan tenggorokan, seperti sakit tenggorokan, infeksi telinga, bronkitis kronik, pneumonia, dan saluran kemih. Soal 11. Yang termasuk pewarna sintesis sesuai izin Permenkes adalah A. Riboflavin, B. Anthocyanin, C. Karbon, D. Merah alura, atau E. Karmin. Ya, jawabannya adalah D. Yang termasuk pewarna sintesis sesuai izin Permenkes adalah tetrazin, kuning quinolin, sunset yellow, karmoisin, ponceau 4R, eritrosin, merah alura, indigotin, dan lain-lain. Soal 12. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label sesuai pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 berisi sebagai berikut, kecuali A. Daftar bahan yang digunakan, B. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, C. Berat bersih, D. Nama distributor, atau E. Nama dan alamat produsen. Ya, jawabannya adalah D. Sesuai pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, nama distributor tidak wajib tercantum dalam label makanan atau minuman. Soal 13. Obat-obatan yang biasa digunakan untuk wanita hamil dengan hipertensi adalah A. Sukralfat, B. Magnesium sulfat, C. Phenytoin,
D. Hydralazine, atau E. Diazepam? Ya, jawabannya adalah D. Hydralazine merupakan vasodilator arteriolar langsung yang menyebabkan takikardi dan peningkatan kardiak output. Soal 14. Bentuk kemasan obat berikut ini telah disetujui FDA sebagai contoh sistem kemasan yang mampu memenuhi ketentuan kemasan tahan gangguan kecuali A. Kemasan strip, B. Kemasan blister, C. Pembungkus lapisan tipis, D. Pengemasan kayu, atau E. Kertas timah. Ya, jawabannya adalah D. Bentuk kemasan obat berikut ini telah disetujui FDA adalah kemasan strip, kemasan blister, pembungkus lapisan tipis, pengikat atau ban yang mengerut, kertas timah, kertas, atau kantong plastik. Soal 15. Obat herbal terstandar harus melewati uji praklinis seperti uji toksisitas, kisaran dosis, farmakodinamik, dan A. Fitofarmaka, B. Teratogenik, C. Empiris, D. Farmaekonomi, atau E. Efikasi. Ya, jawabannya adalah B. Obat herbal terstandar harus melewati uji praklinis seperti uji toksisitas atau keamanan, kisaran dosis, farmakodinamik atau kemanfaatan, dan teratogenik atau keamanan terhadap janin. Ya, sekian pemaparan soal tes SKB CPNS bidang kesehatan dan farmasi dari Zona Wawasan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Zona Wawasan serta like dan komen di video ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari Zona Wawasan lainnya. Terima kasih.